Buat teman-teman yang suka bikin video atau film sekalipun, yang suka diajak dadakan sama teman-temannya, pada hari itu juga harus kita langsung buat video, baik itu buat perusahaan atau buat senang-senang sendiri, pasti terkadang mengalami kesulitan pada saat di lapangan. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Ini adalah video yang gue buat untuk mengatasi hal tersebut. Seperti pada judulnya, video improvisasi on spot. Cekidot. Halo, selamat gini hari. Nah, sekarang seperti di awal gue bilangin, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat video yang secara dadakan lah, istilah kata. Jadi nggak ada persiapan, tiba-tiba misalnya kita diajak, kita bikin video hari ini juga. Kan kita perlu persiapan ya kadang-kadang ya. Kita perlu namanya reki itu seperti melihat lapangan dulu sebelum kita syuting, agar kita tahu barang-barang apa aja yang kita bawa pada saat kita syuting pada hari H. Nah, terkadang gue sendiri juga pernah mengalami namanya diajak syuting dadakan tanpa harus melihat lapangan, melihat dulu siapa orang-orangnya, tiba-tiba kita harus jalan hari itu juga. Nah, itu kadang-kadang kita harus punya persiapan tersendiri. Bagaimana caranya? Nah, sebelumnya kita itu harus sering, buat teman-teman yang suka bikin video ya ataupun foto, kita harus, menurut gua harus sering melihat referensi video-video tentang bagaimana membuat video di suatu ruangan ataupun di suatu lapangan luas, di outdoor, indoor, yang sifatnya on the spot atau dadakan. Baik itu bagaimana men-setup alatnya, men-setup lightingnya, menyiapkan krunya, segala macam. Nah, itu banyak sekali referensi video yang ada di channel YouTube, ya kan? Seperti misalnya kalau gue sendiri sering melihat video-video dari channelnya Aperture, lalu ada Brandon Lee, terus ada Peter McKinnon, ada Daniel Skiver, Peter Welberg. Kalau dalam negeri ada Arto Dipro, ada Tim Tuan. Jadi perbanyaklah nonton video-video edukasi tentang bagaimana kita membuat sebuah video. Jadi kalau gue sendiri dalam 1x24 jam, gue usahakan selalu nonton video-video edukasi tersebut. Ya minimal 3 sampai 4 film lah, atau video yang gue tonton untuk pembelajaran atau referensi gue nanti ketika gue diajak membuat suatu video. Jadi kita nggak kewalahan, nggak ada punya bank data atau bank file video yang kita buat jadikan referensi. Jadi video di YouTube itu jangan kita tontonin yang sifatnya cuman hiburan aja, jangan yang nonton yang buat gibah-gibahan doang. Ya gue sendiri juga suka nonton video-video hiburan seperti nonton prank-prankan, traveling, masak-masak, segala macem, makanan. Tapi jangan lupa disisipin video-video edukasi tentang bagaimana membuat sebuah video ataupun foto yang baik dan benar. Itu coy. Nah, gue biasanya kalau mau membuat video atau membuat film itu, gue harus minta waktu untuk, tadi gue bilang, reki atau kunjungan sebelum syuting. Gunanya tadi untuk mempersiapkan apa aja alat-alat yang dibawa, ya kan, yang sesuai dengan keadaan di lapangan nanti, ataupun siapa aja yang perlu kita ajak untuk membantu kita. Tapi ya tadi gue bilang ada sifatnya yang kerjaan tuh dadakan. Seperti salah satunya kayak gue pernah ngelakuin kerjaan di temen gue di PT Trisan. Itu gue nggak sempet datang ke lokasinya kan, gue nggak tahu tempatnya, jadi cuma hanya lewat foto, lewat obrolan. Di situ kita cuma bisa mengira-ngira, oh kayak gini ya foto. Jadi dari foto ya. Jadi biasanya barang-barang yang gue bawa itu sifatnya yang umum, yang biasanya gue sering bawa kalau gue nggak tahu lokasi. Bukan sifatnya yang barang-barang khusus. Kalau khusus itu kan misalnya gue mau syuting di suatu tempat yang memang gue sudah tahu lokasinya, luasnya, siapa aja yang gue rekam, itu sudah tahu gue bawanya apa aja barang-barang. Tapi kalau gue nggak tahu, biasanya hampir semua peralatan yang ada di rumah gue bawa untuk mengantisipasi keadaan pada saat kita rekam gitu kan. Begitu juga
pada saat gue syuting beberapa hari yang lalu di sebuah pabrik atau pembuatan sepatu, di mana gue juga belum mengetahui luas lokasinya, bentuknya gimana, tempatnya, siapa aja orang yang rekam. Ya akhirnya semua gue bawa lensa wide, lensa tele, lensa bokeh, sampai gimbal pun gue bawa. Tapi ternyata pas sampai di sana, pas gue lihat, gue mau pakai lensa wide. Lensa wide biasanya gue ingin memperlihatkan suatu objek yang global, yang besar, yang luas gitulah ya, lensa wide. Tapi karena ternyata di sana lokasinya ya kurang begitu baik kalau gue syuting kadang sekitarnya, akhirnya gue diskusi sama temen gue, Om Noel, nggak usah pakai lensa wide, jadi lensa yang medium aja. Jadi ambilnya medium atau close sehingga lingkungan sekitarnya itu tidak terekam karena kurang menarik lah. Ya itu dia, jadi sia-sia aja gue bawa lensa wide ataupun lensa ataupun bawa gimbal gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu namanya antisipasi. Begitu coy. Lalu yang kedua, karena memang kita belum ketemu orang-orangnya juga ataupun lokasinya, perlunya kita membangun suatu komunikasi dengan orang yang kita ajak kerjasama. Itu klien kita misalnya, seperti pada waktu gua syuting di PT Trisan, itu gua belum tahu tuh siapa aja nanti gua ajak ngobrol, gua ajak komunikasi, gua ajak ngebangun sebuah cerita ya kan. Pada saat gue ketemu di awal, gue hanya ketemu ownernya, gue cuma ngasih lihat fotonya dan gue bikinin seperti semacam skripnya. Jadi di sana nanti tinggal menyiapkan. Tapi di sana sendiri, gue nggak tahu gue harus komunikasi dengan siapa. Jadi perlunya kita juga harus belajar berbicara dengan orang lain, nggak kagok, nggak bingung, ya kan? Itu dia. Kalau kita sudah punya referensi, jadi tinggal kita mengarahkan aja nih orang-orang yang kita ajak kerjasama. Seperti ini. Kalau kita nggak punya referensi dan ternyata dari pihak klien juga bingung minta arahan dari kita, dan sebenarnya kita kosong, yang ada nggak ngapain jadinya kan. Nah setelah kita membangun komunikasi yang baik, barulah kita bisa keliling ruangan atau keliling tempat yang akan kita syuting. Pokoknya kalau kita belum ada persiapan, datang jangan langsung membuka peralatan, jangan langsung membuka gear-gear kita. Kita datang dulu, ya kita bisa ngerokok dulu, ngopi dulu, lalu kita ngobrol dulu. Tadi gue bilang ngebangun komunikasi yang baik sama orang-orang yang akan kita kerjasama. Setelah sudah terjalin komunikasi yang baik, barulah kita minta tolong ajak tuh sama PIC di lokasi untuk melihat tempat yang akan kita syuting, ya kan? Kalau perlu kita kelilingin semua nih ruangan-ruangan yang sekiranya memang kita perlu ambil gambar, dan juga kayak di PT Trisan. Jadi setiap ruangan itu ada orang-orangnya, ada pekerja-pekerjanya atau staff-staffnya yang memang bekerja di situ. Itu perlu juga. Selain sama PIC-nya kita ngobrol, kita juga ketika masuk ke ruangan lain kita harus ngobrol nih. Kita buat pendekatan secara ngobrol, secara komunikasi yang baik agar pada saat kita syuting dia juga ngerasa nggak canggung. Namanya baru ketemu pada hari itu juga kan, kalau kita nggak ngobrol jadi canggung gitu. Kita lihat setiap ruangan, di ruangan itu siapa aja orangnya, berapa orang. Jadi kita sudah kebayang nih pada saat gue ngambil di ruangan A, gue harus ngambil begini. Ruangan B begini. Ruangan C misalnya agak luas, gue ngambil pakai alat yang lain atau lensa yang lain gitu kan. Kayak kemarin yang di di sebuah pabrik sepatu, gue nggak ganti-ganti lensa, gitu. Gue pakai lensa yang medium aja. Jadi memang ruangannya agak sempit. Dan memang gue berdua sama Om Noel sebagai fotografer, jadi gue harus tektokan, ganti-gantian ngambil gambar. Gue ngambil dari sudut-sudut yang sempit juga. Kadang-kadang gue ngezoom dari jauh agar gue juga nggak mengganggu proses pengambilan gambar dari fotografer gitu coy. Oke, tadi kita ngomongin namanya komunikasi on the spot udah, lalu keliling ruangan juga sudah. Kemudian yang berikutnya juga menurut gue yang perlu haruslah persiapan pada kita sendiri, persiapan mental. Kadang ada waktunya ketika kita ngambil di lokasi-lokasi yang memang kita belum tahu sebelumnya, ada ngerasa cepet capek, ngerasa cepet down gitu kan. Apalagi kalau orang yang ada ajak kerja sama atau diajak ngobrol itu nggak kooperatif, itu bisa merusak mood. Jadi kita juga harus mempersiapkan itu juga di rumah sebelum berangkat. Bahwasanya ini gue belum ketemu orang nih, gue belum ngapa-ngapain nih, gue harus persiapkan mental gue kalau gue ngadepin hal-hal begini.
Jadi sebisa mungkin gue udah harus bisa merilekskan diri sendiri atau mencari cara sendiri gimana kalau gue menghadapi hal-hal yang kurang mengenakan pada saat kita mengambil gambar. Ya lu bisa ngopi dulu kalau lagi ketemu mentok gitu kan, atau lu bisa lu jalan-jalan dulu. Pokoknya lu harus relax pada saat ngambil gambar. Kalau lu udah bad mood duluan, tentunya lu jadi ngambil gambar asal-asalan coy. Begitu, tentunya nanti hasilnya pas akhir di editing, masuk proses editing, wah stok gambar yang lu dapet berantakan. Jadi menurut gua merilekskan diri, menyantaikan diri, mempersiapkan mental itu penting juga. Setelah 3 faktor tersebut, faktor yang selanjutnya pada saat kita ngambil gambar tinggalkan, ya kan, tadi udah komunikasi, udah melihat lingkungan sekitar, udah mempersiapkan mental, udah setelah itu semua kita buka nih diri kita, ya kan, kita buka. Setelah apa yang tadi kita lihat, kita ajak ngobrol, bisa kita langsung ambil aja gear yang memang sudah kita ada di kepala nih, apa aja yang harus dipersiapkan. Jadi nggak perlu kita membongkar semua peralatan kita, jadi nanti jadi buang-buang waktu. Jadi sudah kebayangan apa yang harus diambil, ya udah kita persiapkan alatnya, langsung kita take. Kayak kemarin tuh yang di pabrik sepatu, gue udah bawa gimbal, gue bawa kamera 2, gue bawa lensa ada 4. Tapi yang kepake hanya 1 kamera dan 1 lensa. Ya itu dia. Coba kalau gue langsung bongkar alat, ternyata gue pakai cuma 1, ya kan capek lagi ngerapihinnya, begitu coy. Jadi perlunya memang kita beradaptasi dulu dengan lingkungan sekitar, baru kita mempersiapkan gear kita. Itu akan memudahkan lo pada saat persiapan, syuting, sampai pun itu kita selesai. Nah, berbeda lagi dengan yang gue melakukan pekerjaan di PT Trisan. Di situ kita ada banyak ruangan yang luas dengan pekerja yang juga banyak. Jadi gue membutuhkan namanya gimbal untuk membantu gue pada saat mengambil gambar agar tidak agak stabil lah, karena gue harus banyak melangkah di ruangan yang luas tersebut gitu. Jadi gue juga harus mengambil gambar-gambar atau ruangan yang banyak alatnya. Jika kalau gue terlalu banyak ngambil medium shot atau close shot, jadi kurang kelihatan bentuk dari peralatan ataupun ruangan yang gue ambil. Jadi gue perlu ngambil wide dengan menggunakan gimbal. Jadi gue bisa bergerak leluasa sehingga hasilnya nanti ketika ditonton, oh begini loh ruangannya. Jadi bisa memperlihatkan kepada penonton bahwasanya luasan dari ruangan tersebut, besarnya dari objek yang kita ambil tuh kelihatan dengan jelas. Kalau lu ngambil close doang, medium, orang nggak akan kebayang seperti apa sih sebenarnya objek yang kita ambil. Gitu coy. Oke teman-teman, demikian aja video singkat tentang tips bagaimana menghadapi pada saat kita diajak dadakan membuat sebuah video. Jadi kesimpulannya yang harus dilakukan adalah sebelumnya kita harus sering memperbanyak mencari referensi atau melihat referensi dari berbagai source media sosial. Kalau bisa di YouTube ya di YouTube, ini kan bagaimana cara membuat video di dalam ruangan, di luar ruangan, men-setup kamera, men-setup lighting dan lain-lainnya. Kemudian juga kita harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang yang belum kita kenal pada saat kita melakukan pekerjaan syuting video. Lalu kita juga harus mau melakukan kegiatan survei sebelumnya, kita melihat keadaan tempat yang akan kita ambil, luasnya, terus ruangan bentuknya, ruangannya seperti apa, orang-orang yang kita akan syuting seperti apa, gitu kan. Lalu setelah itu kita juga harus bisa menyiapkan mental kita apabila terjadi suatu hal atau kegiatan yang kurang mengenakan di lapangan, karena memang kita belum tahu dengan siapa kita kerjasama, kita sudah bisa mempersiapkan mental kita dengan baik dan menghadapinya. Yang terakhir kita juga harus, adalah kita sudah bisa menggunakan alat yang kita perlukan pada saat take video. Jadi tidak perlu semua alat kita keluarkan. Jadi alat-alat yang sudah kita bayangkan pada saat hasil kita disurvei di lapangan, itu yang kita akan pakai. Jadi semuanya bisa berjalan dengan efisiensi waktu yang baik. Jadi buat teman-teman yang suka buat video atau buat foto, perbanyaklah hasil karya teman-teman. Sebar juga di media sosial yang kita punya secara baik dan benar, agar nanti kemudian hari mungkin bisa dilihat oleh para calon klien kita, para pengusaha JL, para teman-teman kita yang ingin memerlukan jasa video atau foto kita. Jadi kita sudah punya banyak
tipe-tipe video yang kita buat. Pokoknya jangan selalu berkarya itu harus dengan hasil uang. Jadi buatlah dulu sesuatu yang lo inginkan, yang lo butuhkan, sehingga nanti ketika ada orang butuh, kita tinggal kasih lempar. Oh, ini gue punya. Jadi gue sering buat video tentang produk, tentang review, tentang interview. Ketika orang nanya, lo pernah buat bikin video produk nggak? Gue ada. Pernah bikin tentang review, interview orang nggak? Gue ada. Tentang review mainan nggak? Ada. Jadi perbanyaklah jenis-jenis video yang ada di dunia ini agar memudahkan lu memperlihatkan hasil kerja lu ke orang. Oke? Begitu aja dulu. Sampai jumpa di sesi pembuatan ngobrol-ngobrol tentang video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.